semua dengan satu visi bahwa agama apapun sebenarnya tidak boleh tokoh agama apapun juga tidak boleh dihina, dicaci. Dalam peraturan perang, ini dalam suasana perang yang diterapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah, ada 4 yang tidak boleh disakiti, dilukai, dicederai, apalagi dibunuh. Dan dalam keadaan perang, yaitu pertama anak kecil, kedua wanita, ketiga orang tua, dan yang keempat tokoh atau pemuka agama. Di dalam Islam, menghina atau mencaci atau mencederai atau membunuh tokoh agama dalam perang aja dilarang oleh Rasulullah, apalagi dalam suasana damai. Hilang. Dalam suasana damai tentu kita saling menghormati, ya, semua harus kita hormati. Tapi dalam suasana perang suaranya hilang, masih harus menghormati para tokoh agama, apakah pendeta, apakah rahib. Tetapi fenomena di Indonesia ada orang admin suaranya hilang, dia admin mencaci tokoh agamanya sendiri. Iya. Dia menghina tokoh ulamanya sendiri. Dia mencari-cari kesalahan kiainya sendiri. Dan monitor di tempat Pak Haikal harus menghina, dimatikan atau mencaci, dipulkan, dan mencari-cari kesalahan dan mengumumkan para habaib yang salah, monitornya yang dinilai salah. Inilah yang harus kita jaga marwahnya. Dan momentum itu harusnya kita peringati terus dalam acara 212, di mana seorang tokoh pemerintah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menista agama. Dalam 212 kita tahu bahwa semua berkumpul dan saling menghormati. Bahkan salah satu yang pantas untuk kita banggakan adalah tidak ada yang terusik dalam acara itu. Bahkan ada seorang yang hendak melangsungkan pernikahan, ya, dijaga, bahkan pada waktu hujan dipayungin, dan ini mendunia. Itulah sebabnya kita harus peringati. Ustadz Haikal sudah panjang lebar bicara tapi tidak terdengar ini. Kemuliaan agama apapun. Saya Haikal Hasan, juru bicara dari 212, memulai acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kami persilahkan kepada Ketua PA 212, Persaudaraan Alumni 212, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustadz Selamat Ma'arif kami persilahkan, Ketua PA 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan orang tua, guru kita bersama, guru bangsa kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, Ki Haji Muhyiddin Junaidi, Prof. Suteki, host kita Bang MC kita dan narasumber Ustadz Haikal Hasan, mujahidah tangguh kita yang tidak pernah berhenti berjuang, Bunda Nena Warisman, ulama kita yang ada di Sumatera Barat, Buya Kustanur yang tadi sudah masuk, dan narasumber lainnya yang sedang berupaya untuk bisa gabung di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini tanggal 21 bulan Februari 212 juga di tahun 2021, kembali Persaudaraan Alumni 212 menyelenggarakan diskusi nasional, diskusi publik. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang sebuah kebijakan yang seharusnya belum waktunya dan belum perlu, gitu kan. SKB 3 Menteri tentang seragam di sekolah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kami mengucapkan
ribuan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh narasumber yang malam ini sudah bisa bergabung, teristimewa kepada kawan-kawan dari FNN juga yang telah memfasilitasi acara malam hari ini. Rasa-rasanya sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia, sakit hati ini terus-menerus belum berhenti. Masih teringat bagaimana usulan rancangan undang-undang HIP yang sangat menyentakkan, sangat menyakitkan hati kita di negara yang kita cintai muncul lagi undang-undang Omnibus Law yang kalau kita kaji di dalamnya juga sungguh ada pasal-pasal yang menyakitkan buat kita. Kembali lagi dari sebuah peristiwa kecil di satu tempat muncul kebijakan yang mengagetkan kita, mengagetkan umat Islam yang sekarang sedang dituntut bertempur, berjuang melawan COVID-19. Tiba-tiba muncul surat keputusan bersama 3 menteri yang sama-sama kita sudah mengetahui isinya. Kami sangat merasakan bagaimana dulu pendahulu-pendahulu kita, aktivis-aktivis kita berjuang, berupaya agar saudara muslimahnya di tanah air, anak perempuannya, adik perempuannya bisa mengenakan jilbab, mengenakan pakaian sesuai dengan keyakinan dan akidahnya dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Itu bukan perjuangan yang sebentar, itu perjuangan yang panjang dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk bisa melaksanakan ajaran agamanya. Tiba-tiba muncul sebuah keputusan yang kalau ini tidak direvisi, kalau ini tidak dibatalkan, khawatir menambah sakit hati umat dan menjadi sebuah praduga bahwa memang pemerintah sekarang ini rasa-rasanya Islamofobianya tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh, sehingga halusinasi dan rasa ketakutan terhadap nilai-nilai Islam itu senantiasa membuat kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya malam hari ini sengaja kami mengundang para guru bangsa, para pakar-pakar, sehingga harapannya setelah diskusi ini kita bisa menemukan sebuah kesimpulan sesungguhnya apa sih yang melatar belakangi munculnya SKB itu. Makanya maaf baru bisa kita kontak ulama kita dari Sumbar yang tahu persis kejadian di sana. Buya Kustanur gabung, alhamdulillah beliau sudah bergabung. Sedikit banyak akan bisa menceritakan apa yang terjadi di sana. Adakah ketakutan dari pemerintah yang dipertontonkan oleh 3 menteri melalui SKB itu? Adakah, betulkah Islamofobia itu belum punah, belum sirna dari pemerintah sekarang? Atau ada sebuah agenda lain yang melatar belakangi munculnya itu semua? Nanti kita akan dengarkan dengan sesama dan mudah-mudahan malam hari ini pula kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apa yang harus kita lakukan sehingga nanti PA 212 bisa mengambil langkah mewakili setidaknya 7,5 juta umat Islam Indonesia kepada pemerintah apa yang harus kami lakukan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti diskusi malam hari ini. Dan terakhir, pertama kami mohon doa dari para tuan guru narasumber yang ada di sini serta pemirsa yang menyaksikan lewat channel FNN. Yang pertama doa untuk para syuhada kita dan keluarga syuhada yang gugur di kilometer 50. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik dan mudah-mudahan keadilan akan
muncul di Indonesia kepada 6 syuhada, dan kita berdoa mudah-mudahan siapapun pelakunya, siapapun eksekutornya, siapapun inisiatornya bisa diterapkan hukum yang seadil-adilnya dan umat bisa mengetahui sebetulnya siapa dalam dibalik itu semua. Doa yang kedua saya mintakan juga kepada semuanya untuk guru kita bersama Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab yang sampai saat ini masih di tahanan Bareskrim, dan kawan seperjuangan kita semua, pimpinan PPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, kemudian menantu IBHRS Habib Hanif, kemudian Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Ali Al-Atas, Habib Idrus Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau semua di sana Allah jaga kesehatannya, diberikan kesabaran, terutama keluarganya yang di luar tahanan juga Allah berikan kesabaran sehingga tetap istiqomah. Kami yakin dimanapun berlian itu berada tetap berlian. Kami yakin ulama kami, habib kami, guru kami dimanapun berada pasti tidak akan berhenti berdakwah dan menebarkan kebaikan kepada siapapun di sana. Mudah-mudahan dengan doa antum semua Allah akan tunjukkan kebesarannya untuk bangsa dan negeri ini, dan yakinlah doa adalah kekuatan terbaik kita, yakinlah doa adalah yang terbaik untuk kita panjatkan. Suaranya hilang ya? Iya. Sekali lagi mohon doa untuk guru dan kawan kami yang ada di tahanan 6 syuhada, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami juga mengundang hari ini dari DPR RI ada Bang Mardani yang sedang dalam perjalanan dari Cirebon, insya Allah setengah 9 sudah bisa bergabung. Kemudian anggota Komisi 10 Ibu Hajah Himmatul Aliyah juga sudah kita undang, tadi sudah akan segera bergabung. Mudah-mudahan dialog malam ini ada manfaatnya dan kita dengarkan sama dari narasumber. Pak Haji Munarman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Selamat Ma'arif, jazakumullah khairul jaza, sebagai keynote speaker pengawal dalam diskusi yang menarik ini. Yang baru hadir, selamat datang Bang Haji Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, saya sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat selalu Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, izinkan saya menyampaikan kepada moderator, kepada host kita, Bapak Dedi Miing Gumelar, untuk mempersilahkan para pembicara dan mengatur jalannya diskusi ini dengan menarik selama 2 jam ke depan dari para pembicara. Saya Haikal Hasan sebagai juru bicara DPA 212 mempersilahkan kepada Bang Miing untuk melanjutkan. Ada apa di balik SKB 3 Menteri ini? Terima kasih Ustaz. Saya cek voice dulu, semuanya bisa mendengar suara saya? Bisa, dengar bagus. Oke. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi illa yaumil ma'ad. Amma ba'du.
Rasa syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruhnya nikmat sehat hari ini. Insya Allah sehat semuanya. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW bersama para sahabat dan keluarganya yang insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta yang saya hormati, ini fix pembicara. Selamat malam, saya ingin menyapa. Saya baru kali ini mendapatkan tugas sebagai moderator untuk memandu 10 narasumber. Ini dalam karir saya sebagai moderator atau pembawa acara, ini baru kali ini betul-betul ini bukan main. 10 narasumber yang dahsyat. Selamat malam untuk Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA, guru bangsa kita. Mudah-mudahan Pak Amin tetap sehat, Pak Amin. Kemudian Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain, mewakili ulama pada malam ini. Bapak Haji Munarman Esa, pengacara HRS. Selamat malam Bung Munarman, lama nggak ketemu nih. Kemudian selamat malam juga, ahlan wa sahlan Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, tokoh Muhammadiyah dan dari MUI Pusat tentunya. Kemudian yang kelima, Bapak Dr. Haikal Hasan sendiri, juru bicara PA 212, kemudian Pak Mardani, Dr. Mardani Alisera, anggota DPR RI, kemudian Bapak Kiai Haji Holil Nafis, tokoh muda NU, dan Profesor Dr. Suteki SHM. Selamat malam, Prof. Kemudian Ibu Hajah Himmatul Aliyah, SOS MSI, anggota Komisi 10 DPR RI. Ya, itu dulu Ibu alumni, saya juga alumni Komisi 10 tahun 2009-2014. Dan sahabat lama saya, pejuang perempuan, pejuang Islam, Hajah Neno Warisman. Semoga Adinda tetap sehat, Neno. Bapak Ibu sekalian, tajuk atau tema kita pada malam ini, yang pertama saya kira, Prof, saya ingin menyampaikan ini untuk mungkin ada intel, karena bagaimanapun Zoom ini tidak cukup aman. Tapi tidak apa-apa. Zaman sekarang ini, saya ini sebagai aktor komedi, Prof. Suteki. Itu dulu, zaman Pak Harto, saya ngeritik Orde Baru itu di TV miliknya anaknya Soeharto, namanya RCTI. Itu saya aman-aman saja sebab berhadapan hanya dengan aparatur. Yaitu dan tidak dengan polisi, dengan Kodam, langsung Jaya dulu berhadapannya. Tapi sekarang kalau kita melawak, agak ngeri-ngeri sedang. Sebab apa? Bukan hanya berhadapan dengan aparatur, tapi juga dengan buzzer. Jangan dengan netizen, jadi lintas horizontalnya, itu hanya vertikal. Betul-betul kita langsung dengan aparatur negara berurusan. Sekarang tidak, begitu banyak yang mengawasi kita. Ya mungkin presiden cuma satu di Indonesia, tapi yang berkuasa begitu banyak. Saya kira ini bukan ketakutan, tapi kehati-hatian kita menjadi penting juga. Saat mengapa dipanggil. Nah untuk itu malam ini menjadi moderator dari 10 narasumber yang hebat-hebat ini, ingin memberitahukan bahwa hari ini bicara bahwa Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja dari sisi manapun. COVID nyaris menyempurnakan penderitaan masyarakat kita. Sebelum COVID pun ekonomi sudah terpuruk. Sudah COVID pun terpolarisasi sejak tahun 2014. Politik yang tidak berkehabisan karena ketidakdewasaan, baik yang menang maupun yang kalah. Nah, sekarang ditambah lagi urusan lokal menjadi nasional. Saya khawatir 3 staf ahli atau penyusun dari SKB 3 kementerian ini tidak memahami yang diatur di dalam konstitusi mengenai pendidikan. Yaitu sekarang ada apa di balik SKB 3 menteri ini? Sementara kalau kita lihat niatnya, dan itu urusan lokal sebetulnya, ya di Sumatera Barat atau di Padang Pariaman atau di Kota Padang itu. Harusnya diselesaikan. Dan satu hal mungkin Prof. Suteki akan menyampaikannya bahwa salah satu yang diotonomikan ya sejak reformasi itu ada pendidikan. Sehingga mereka punya mengatur, bahkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pun mereka berkewajiban membiayai 20% dari APBD, bukan hanya APBN. Nah kalau konstitusinya bicara bahwa di dalam bab 13 pasal 3 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kalau yang dibahas kemarin di daerah Sumatera Barat,
Itu bukan hal yang baru sebetulnya. Akan tetapi coba lihat ke sana. Sehingga SKB 3 Menteri apakah cukup kuat secara hukum? Apakah dia bergantung kepada konstitusinya atau tidak? Kemudian di pasal 5-nya pemerintah juga memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kekuatan umat. Saya kira itu. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Prof, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin Ibu Himatullah lebih akrab sehari-harinya dengan Komisi 10. Di bab 2-nya fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan nasional di pasal 3 itu berfungsi ya, untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, menjadikan warga negara yang demokratis. Bayangkan itu di sana. Sehingga memiliki konsideran dengan konstitusi. Nah, kalau sekarang kejadian seperti itu, apa, di mana letak pemahamannya? Saya kira bukan hanya persoalan tidak berpihak, tapi kalau tidak berpihak mungkin saja. Akan tetapi yang paling penting, apabila ini negara hukum, maka itu tidak berkeadilan. Untuk itu bukan domain saya untuk menyampaikan. Saya sebagai moderator hanya ingin membuka saja frame kita pada malam ini, bahwa ini yang akan kita bahas adalah kejadian di lokal yang diangkat oleh 3 menteri menjadi peristiwa nasional. Dan rasanya dari dulu persoalan hijab atau jilbab ataupun ada sekolah negeri yang ada muslimnya dan non muslimnya, jelas di undang-undang ada, di konstitusi ada, bahwa demokratis, boleh menjalankan sesuai dengan simbol-simbol agama masing-masing, itulah demokratis. Kalau diseragamin namanya tidak demokratis dan tidak menjaga kebinekaan. Untuk itu marilah ke-10 tokoh ini, yang pertama tentu akan diberikan waktu masing-masing 10 menit. Memang tidak akan cukup, akan tetapi inilah faktanya bahwa kita waktunya terbatas. Yang kedua, mohon admin setiap narasumber bicara maka yang lain di-mute agar tidak terjadi noise. Untuk yang pertama saya undang guru bangsa kita yang kita hormati dan kita cintai, tentunya tokoh reformasi di mana tahun 98 dia berdiri paling depan untuk bagaimana merubah tatanan yang ada masa lalu menjadi masa reformasi. Lalu setelah 20 tahun lebih kita reformasi, apakah kita sudah menikmati reformasi ini? Ternyata nampaknya tidak baik-baik saja dan tidak semakin dewasa di dalam demokrasi. Dengan hormat saya undang Profesor Dr. Amin Rais MA. Kami silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi, saudaraku, saya ingin mengulangi lagi ya, baik dari Nabi Haikal tadi maupun kemudian diulang lagi oleh yang Ni'in Gumelar ya, bahwa ini aneh ya, persoalan kecil lokal ya, kemudian diledakkan ya secara sistematik menjadi sebuah huru-hara nasional ya. Nah, nanti saya akan mencoba membuat analisa sederhana di mana akar permasalahannya itu yang oleh Pak Ustadz Slamet Ma'arif akan kita lihat bersama-sama. Jadi menurut saya SKB 3 Menteri itu berbau regimentasi. Jadi dalam bahasa asing itu regiment ya, itu artinya mengubah secara opresif, secara paksa ya, supaya kehidupan masyarakat itu menjadi regimented, menjadi seragam. Jadi rezim Pak Jokowi ini menurut saya itu memang casingnya itu demokratik ya. Tetapi kalau kita bedah makin dalam lagi, itu akan ketemu bahwa ada semacam tren ya, bukan saja otoritarisme, bahkan totalitarisme yang begitu kuat ya, yang akan kemudian menghancurkan demokrasi yang sangat payah kita bangun
bahkan oleh founding fathers dan oleh founding mothers kita tahun 45 itu. Terus sekalian, ya, saya kira ini memang aneh bin ajaib. Ya. Lihat, ya, polwan kita itu sejak 2015 itu sampai sekarang boleh pakai jilbab. Ya. Jadi polwan yang muslimah, ya, yang nggak pakai jilbab nggak apa-apa, yang pakai jilbab juga tidak dilarang. Jilbab itu juga pernah kemudian menyebabkan polwan kita itu lantas tidak bisa aktif, mengurangi gerak langkah segala macam itu, ya. Artinya peluang di jilbab bisa naik helikopter, bisa apapun lah, ya. Nah, jadi memang menurut saya ini bau regimentasi itu sangat menyengat kita, ya. Dan dari mana usul-usulnya itu kita tidak tahu persis, ya. Tapi bahwa ada elemen Islamofobia. Jadi Islamofobia, kebencian kepada Islam tanpa sebab musabab yang jelas, ya. Pada Al-Quran, karena kamu percaya kepada Allah, karena itu kamu akan kami habisi. Ya. Nanti itu yang paling ahli tentu Pak Hamidin Junaidi, ya. Tapi saya melihat sesuatu, ya, bahwa memang yang saya ketahui itu dalam literatur totalitarisme itu, baik fasisme maupun Nazisme, tapi juga cenderung Stalin, Mao Zedong dan lain-lain, itu ada semacam doktrin, ya. Jadi all within the state, ya. Kemudian none outside the state, kemudian none against the state. Jadi penguasa rezim itu merasa serba benar, serba kuat, ya. Jadi ini mungkin begini, ya, Pak Ustadz Ma'arif, mereka nggak takut, ya. Jadi mengapa sih mereka takut kepada perjuangan umat Islam? Mereka takut kepada nilai Islam, mereka nggak takut, mereka sombong, coba arogan, takabur, ya. Apa itu Islam? Apa itu nilai Islam? Jadi mereka nggak takut, tapi luar biasa beringas dan galak sekali. Nah, jadi ini sesuatu yang harus kita dorong terus agar bisa kita hentikan. Ya. Saya melihat penampilan Nadiem Makarim itu, ya, ketika menanggapi saya lihat di YouTube itu, ya, luar biasa, ya. Seolah-olah ini kan cuma ahli pergojekan saja, ya. Tiba-tiba jadi menteri pendidikan yang ngurusi manusia, ya, bukan ngurusi Gojek, ya, tapi luar biasa, ya. Sebenarnya orang harus dicopot segera mungkin kalau misalnya rezim ini masih mau baik, ya. Nah, jadi saya nggak akan borong waktu gitu. Saya ingin mengingatkan, ya, bahwa sesungguhnya erosi demokrasi itu sangat jauh. Ya. Rezim ini bisa melakukan regimentasi bahkan lembaga demokrasi. Ya. DPR, DPD, MPR itu semua sudah, ya, katakanlah aku dengar dan aku lakukan, Pak Bos, ya, bosnya itu Pak Lurah dan lain-lain, ya. Kemudian kalau penegakan hukum itu sepertinya kalau membuat keputusan pengadilan itu bukan berdasarkan keadilan. Kira-kira ini bagaimana, ya, maunya rezim? Ini Pak Stuki lebih tahu daripada saya, ya. Nah, jadi saya merasa, ya, yang masih ingin menegakkan keadilan, yang masih ada keagungan, ada himmah, ada niat yang kuat, ya, untuk menegakkan demokrasi sesungguh-sungguhnya itu makin lama makin sedikit, ya. Jadi saya kira ini harus kita hentikan, ya. Jadi saya akan bicara banyak lagi, tapi pemungkasnya bahwa rezim ini itu sesungguhnya sangat berbahaya,
Jadi orang-orang anak-anak bangsa yang masih peduli masa depan kita, yang masih peduli pentingnya demokrasi, yang masih peduli pentingnya kebinekaan, yang peduli kebersamaan keluarga dan lain-lain, itu hendaknya menyuarakan secara tegas apa adanya. Karena kalau semua sudah senyap, ya, kemudian mereka makin katakanlah melampiaskan kemauan totaliternya itu, ya, itu selain mereka hancur, ya, kalau mereka hancur nggak apa-apa, ya, alhamdulillah, tapi bangsa kita juga akan hancur. Jadi saya kira itu catatan saya. Nanti kalau ada waktu bisa kita diskusi lagi. Saya cukup dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Rais. Semoga Bapak sehat terus. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa SKB Menteri itu menjadikan indikator dari bagaimana pemerintah ini itu regimisasi, itu penyeragaman dalam hal-hal yang sifatnya tidak perlu seragam sebetulnya. Karena kalau dalam konteks pendidikan, Prof. Amin Rais, di bab 3 pasal 4 itu dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan itu juga diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Itu pasal 4-nya. Ya. Kemudian serta tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta bertanggung jawab. Sehingga apa yang terjadi di Sumatera Barat, saya kira sah saja, karena di dalam pasal 4 ini, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, jelas diatur bahwa kultural sesuai. Tidak mungkin Indonesia itu sama flat seluruhnya. Kita menghormati ketika NTT mayoritas mungkin Katolik atau Kristen. Dan demikian juga daerah-daerah lain. Nah, itulah demokrasi. Nah, itulah hak asasi, dan itulah kultural yang ada. Jadi ini mudah-mudahan tadi Pak Amin sudah memberikan pandangannya. Yang kedua, saya undang Bapak Kiai Haji Dr. Tengku Zulkarnain. Ustaz Tengku sudah hadir? Kalau belum hadir, saya coba undang Bapak Haji Munarman SH, pengacara dari Habib Rizik Syihab. Silakan Bung Munarman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para guru-guru saya, orang-orang tua saya, Profesor Amin Rais, Profesor Seperti, termasuk Bang Miing senior saya, ada juga Kiai Muhyiddin, orang tua saya, guru saya, dan semua narasumber yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada Mbak Neno juga, ada ibu kita dari anggota DPR. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya langsung ringkas saja karena waktu kita juga memang sangat terbatas, cuma 10 menit. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Amin Rais, ya, bahwa SKB ini mesti dilihat tidak hanya pada teksnya saja, teks yang di dalam SKB 3 Menteri, tetapi harus dilihat konteksnya. Nah, konteks itu menyangkut variabel motivasi, latar belakang, dan tujuan dari dikeluarkannya SKB tersebut. Secara hukum begitu. Nah, itu termaktub di mana? Itu bisa kita baca sebetulnya dari konsideran. Dari konsideran pertimbangannya itu terlihat jelas. Jadi di situ ada aspek-aspek yang sifatnya itu ideologis, ya, ada yang sifatnya itu atau filosofis disebutnya begitu dalam ilmu hukum itu, ada yang yuridis, ya, dan kemudian ada yang sosiologisnya. Nah, kita lihat dari 2 aspek sebetulnya, ya, aspek filosofis dan aspek sosiologisnya. Saya kira begini, pertama secara sosiologis dulu deh, sebelum kita urai dari filosofisnya. Secara sosiologis itu kita perhatikan, ya, sebetulnya sudah banyak sekali siswi-siswi di Indonesia yang kebetulan tinggal
di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, di kabupaten-kabupaten yang Islam itu minoritas, yang peraturan sekolahnya itu tidak membolehkan ya penggunaan kerudung dan jilbab. Jadi ini ada dua hal ya dalam soal pakaian muslimah ini, ada kerudung dan jilbab. Itu sebetulnya sudah berulang-ulang ya. Banyak laporan, bahkan MUI pusat pun sebetulnya sudah menerima laporan ini dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi pemerintah cuek saja menerima laporan adanya siswi-siswi muslimah kita yang dilarang menggunakan kerudung saat sekolah. Itu faktual sebetulnya. Begitu juga sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Amin Rais juga ya, aparatur negara kita yaitu Polwan dan Korps wanita dari Tentara Nasional Indonesia ya.